Sobat penyintas, kali ini aku akan bercerita tentang mukjizat Tuhan yang aku alami. Tepat di tahun 2017, ada kisah haru yang menimpaku dan juga 47 korban lain yang berhasil lolos dari maut. Tak kusangka, niat untuk membantu saudara di warung kopi justru menjadi petaka. Pada 30 April 2017, tepatnya pukul 10:30 siang, terjadi kecelakaan maut di Jalan Puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebuah bus pariwisata dari arah Bogor menuju Cianjur mengalami remblong. Bus menabrak sejumlah kendaraan, juga warga yang ada di depannya. Sebanyak 58 orang menjadi korban, 11 orang meninggal dunia. 5 orang luka berat, serta 42 orang lainnya luka ringan. Naasnya, salah satu warga yang mengalami luka berat adalah wanita hamil 5 bulan. Lepas. Budiman lepas. Sobat penyintas, perkenalkan, namaku adalah Hanifah. Akulah ibu hamil yang selamat dari kecelakaan maut di Ciloto 2017 silam. Saat itu, aku yang sedang mengandung anak pertama. Rasanya ingin sekali keluar rumah. Seolah-olah hati ini berkata, aku ingin membantu saudara di warung kopinya. Iya, emang saya nggak pernah kemana-mana, biasanya di rumah. Jangankan ke situ, jauh ke tempat itu. Ke warung aja saya udah malas, keadaan saya kan lagi hamil, mau nginjak 5 bulan gitu. Kok bisa nyampai ke situ gitu, bisa ada di warung. Niatnya sih cuman kadang pernah waktu itu niatnya cuman main gitu. Main ke warung itu, warung saudara di yang waktu pinggir jalan itu. Tapi udah gitu, nggak tahu kayak ada orang yang ada ngajak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanifah, masuk. Begitu sampai di warung, aku bertemu dengan Aisyah yang sedang sibuk melayani pembeli. Jadi sini aku aja yang bantuin. Iya, ya ampun, ponakan aku udah gede banget. Iya nih, udah 5 bulan. Doain ya, biar lancar. Iya, sehat-sehat ya, Dek. Amin. Oh iya, udah mulai gerimis, aku angkatin cucian dulu ya. Ya udah ya. Iya, tidak tinggal diam, aku pun menawarkan diri untuk membantu saudaraku. Lagi buatin kopi, waktu itu dititipin sama yang punya warungnya, saudara itu katanya, teh saya nitip warung dulu, saya mau ngangkat jemuran gitu. Ketika aku sedang asik mengaduk kopi, tiba-tiba saja sebuah bus dan kendaraan lain yang melaju dari arah puncak menghantam warung beserta aku di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Jadi langsung kehantam sama bis. Bukan bis langsung sih, kan bis banyak nabrak dulu mobil-mobil gitu katanya. Saya juga nggak sadarkan diri gitu waktu itu. Waktu pas mau ketabrak udah nggak sadarkan diri aja gitu. Kencangnya hantaman itu membuat aku terpental hingga 15 meter ke sebuah kebun milik warga. Aku yang tak sadarkan diri segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kosong aja, nggak ada, kayak mimpi, kayak disebut mimpi. Waktu pas sadar nggak tahu gitu, ini kenapa, ada apa gitu. Ternyata kata suami kecelakaan.
Saya juga sempat nggak percaya, waktu itu nggak percaya, sedikit pun saya nggak percaya. Cuman suami meyakinkan kalau saya tuh kecelakaan, ditabrak bis katanya gitu. Emang percayanya itu habis ngerasain badan nggak bisa bangun sama sekali gitu, total nggak bisa bangun sayanya. Aku harus melewati masa koma di rumah sakit. Selain luka-luka di badan, tulang leherku juga patah. Tak hanya itu, yang membuat keluarga kami terpukul adalah ketika harus memilih antara aku atau calon bayi di kandunganku. Ya Allah, mengapa Engkau hadapkan pilihan sulit ini kepadaku? Paru-paru sama jantung itu kerendam darah. Kalau keadaan saya waktu itu sadar, saya pasti bingung saya juga kalau harus milih kayak gitu. Tapi kalau seorang ibu lebih baik saya menyelamatkan anak saya kalau saya. Tapi kan waktu itu saya juga nggak tahu. Suami waktu itu juga minta saran sama kakak perempuan saya harus gimana ini gitu. Saat itu keluargaku panik dan hampir putus asa. Namun di sela-sela kepanikan, sosok misterius tiba-tiba menghampiri suamiku. Ada yang ngasih, ada yang orang minta gitu, tapi kata suami dandanannya itu bukan kayak kita biasa gini gitu, kayak orang-orang dalam gitu, minta sumbangan, kata dia belum makan, dikasihlah sama suami saya ambil-ambilnya nggak tahu 20.000, nggak tahu 10.000, udah gitu dia ngomong gitu, bapak-bapak lah katanya, bapak-bapak dia ngomongnya istri kamu nggak bakalan apa-apa, dia insya Allah bakalan selamat gitu. Ya Allah, apakah ini benar-benar mukjizat darimu? Rasa senang dan gembira seketika menyelimuti seluruh keluargaku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi aku dan calon bayiku hidup kedua. Ya tiba-tiba aja udah ngasih itu sumbangan sama bapak-bapak itu, udah kata dokter sama Bapak Ayep, istri Anda nggak usah dioperasi. Alhamdulillah udah nggak ada halangan lagi, ini darah ininya udah nggak ada lagi gitu. Berhasil lolos dari maut membuat aku tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti ada rasa nyesal gitu, kenapa sih saya harus ke situ? Tapi kan kalau intinya kalau orang mau celaka, siapa yang tahu? Ya orang yang mau meninggal siapa yang mau tahu? Besok, sekarang sejam, 5 jam atau nggak tahu kan kita mau diambil sama Allah gitu. Sobat penyintas, usai musibah 2017 itu, aku lebih menjaga putraku Altab dimanapun ia berada. Kini aku dan suamiku Ayep juga sudah dikaruniai anak kedua yang bernama Atar. Kami berharap semoga kedepannya keluarga kami diberikan nikmat sehat dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya Rabbal Alamin.